Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi. Bagus, tadi baru 2 ya yang nyaut. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah bergabung dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini melalui Zoom meeting. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Untuk hari ini apa ada yang tidak hadir? Oh, masih Ada Ibu Ada. Ruli belum ada. Bu Lismawati. Oh, Bu Lismawati. Ya. Lismawati, Lisma kemana? Lisma. Ada yang tahu mungkin Lisma kemana? Mungkin terhalang di jalan, Ibu. Oh iya. iya, tidak Masih. apa-apa. Masih di gerbang. Ya. Kontrol di rumah sakit, Bu. Oh iya, kita doakan semoga Lisma cepat sembuh ya dan bisa bergabung Iya. bersama-sama. Amin, amin. Ruli juga belum hadir, Ibu. Oh iya, sambil Oh, menunggu Ruli. Ruli juga kita sambil mulai pelajaran hari ini ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta untuk berdoa terlebih dahulu kepada Ketua Kelas Wahid. Mohon dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, teman-teman sekalian, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Nah, apakah sudah terlihat share screen-nya, anak-anak? Sudah, Bu Guru. Ya, Bu. Ya. Di materi kali ini kita akan membahas internasional. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan dapat menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara benar melalui model pembelajaran problem-based learning dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreatif dalam kelompok. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajari ada 2, yaitu mengenai menentukan manfaat perdagangan internasional dan menemukan hambatan perdagangan internasional. Sebelum membahas materi, untuk dua submateri yang sebelumnya kita bahas masih ada kaitannya dengan perdagangan internasional, yaitu menjelaskan pengertian perdagangan internasional dan merinci faktor-faktor pendukung terjadinya perdagangan internasional. Ibu ingin tahu dulu, apa kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Saya, Ibu. Kita bahas di pertemuan yang kemarin, ya? Saya Ibu. Ya, Nyoman, silahkan. Perdagangan internasional itu perdagangan antar negara, Ibu. Ya, bagus. Mungkin ada lagi yang bisa menyebutkan apa itu perdagangan internasional? proses ini, Bu, jual beli yang dilakukan Ya. oleh 2 negara atau lebih. Ya, bagus. Itu jawabannya sudah sempurna. Itu kurang lebih ya, kita mengingat kembali apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Sekarang dalam perdagangan internasional itu kan ada 2 kegiatan ya. Ada kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Nah, mungkin ada yang ingat apa yang dimaksud dengan kegiatan ekspor? Saya Bu Guru. Ya, Wahid. Menjual barang ke luar negeri, Bu Guru. Ya, bagus. Itu kegiatan ekspor. Kira-kira contohnya apa, Wahid? Mungkin bisa menyebutkan satu dari Ya, kegiatan ekspor. menjual minyak goreng Minyak ke luar goreng. negeri. Mungkin lebih tepatnya apa ya?
yang dihasilkan Indonesia, yang di Ya, minyak goreng kan diproduksi minyak di goreng. Indonesia, Ya. kemudian Kelapa dijual ke sawit luar ya, negeri. kelapa sawit. Kelapa sawit. Ya. Nah, untuk yang kedua tadi, untuk kegiatan impor. Ada yang bisa menyebutkan apa itu kegiatan impor? Kebalikannya Membeli ekspor, Bu alutsista, Bu Guru. Guru. Beli barang ke dalam negeri, Ibu Guru. Membeli Ya. peralatan perang, Bu Guru. Oh ya, bisa. Itu salah satu contoh kegiatan impor, membeli peralatan perang. Ya. Sudah bagus sekali. Kalian sudah bisa mengingat pelajaran kita yang kita bahas di pertemuan yang kemarin. Selanjutnya, Ibu mulai masuk ke materi yang hari ini terkait dengan manfaat perdagangan internasional dan menemukan hambatan perdagangan internasional. Sebelumnya Ibu sudah bagikan LKPD-nya ya, anak-anak. Nah, di sini kalian bisa melihat ada artikel di LKPD-nya itu juga ada. Kalau di share screen ini masih belum jelas, di LKPD-nya itu juga sudah ada. Sebelum kita mulai membahas tentang artikel ini, Ibu bagi dulu ya. Dari satu kelas ini Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 anak. Kalau misalkan lebih nanti bisa satu kelompok terdiri dari 3 anak. Ada Ya, yang 3, Bu silakan Guru. kalian memilih sendiri kelompoknya. Pilih sendiri, Bu. Pilih sendiri, Bu. Ya, boleh. Mami Biar mau cocok. berkelompok dengan siapa? Saya mau kelompokan sama Agus, Bu. Oh iya, boleh. Selanjutnya, Wahid mau berkelompok dengan siapa? Saya berkelompok dengan Bu Ruli saja, Bu. Oh iya. Ruli. Ya, Endah? Endah mau berkelompok dengan siapa? Endah. Indah tidur, Bu. Endah dengan Nyoman saja, Bu. Oh iya, Endah dengan Nyoman. Oh iya. Nyoman. Ruli Sama. tadi sudah dengan Wahid. Kalau Angga? Angga dengan Endah, soalnya kan 7, Bu. Berarti Lisa yang terakhir 3. Lisa belum datang ya? Belum. Ya. Di sini ada 1 orang, Isma. Nanti mungkin kalau sudah datang atau mungkin hari ini absen tidak bisa mengikuti pelajaran. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama Mami dengan Agus, Wahid dengan Ruli, Endah dengan Nyoman ya. Ya. Nah, sekarang kalian silakan perhatikan artikelnya. Di situ ada artikel, judulnya Indonesia disarankan tak lakukan proteksi dagang. Ini ada hubungannya nanti dengan kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kemudian nanti di bawahnya itu juga ada gambar. Gambar yang pertama itu itu ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dipakai dalam perdagangan internasional. Yang di sebelahnya itu nanti gambar 1.2 itu ada hubungannya dengan manfaat perdagangan internasional. Silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan temannya dalam kelompok. Jangan lupa jawabannya dituliskan di kolom yang sudah disediakan di LKPD itu ya. Yang pertama kita bahas mengenai yang pertama manfaat dari perdagangan internasional. Silakan diskusi dengan temannya. Ya. Sudah, Bu. Ya, sudah. Mami Sudah, Bu. mungkin mau menjawab apa kira-kira manfaat dari perdagangan internasional? Ini, Bu, bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa menghasilkan sendiri, Bu. Ya, contohnya apa kira-kira ya? Contohnya ini, Bu, ya dari luar negeri, dari mana itu yang mobil itu lupa
saya, Bu. Kendaraan bermotor itu macam-macam. Saya enggak berapa suka yang dari Cina, Bu. Oh iya. Enggak awet. Ya, di sini di Indonesia khususnya masih belum bisa memproduksi sendiri. Hanya ada pabrik perakitannya di sini ya. Ya, betul sekali, Mami. Mungkin dari kelompoknya Wahid sudah Ya, menemukan Bu. apa manfaatnya? Ya, manfaatnya bisa meningkatkan produktivitas dalam negeri. Ya, seperti Karena apa untuk maksudnya? untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri sudah cukup, maka diekspor ke luar negeri sehingga bisa meningkatkan jumlah produksinya. Ya, bagus sekali. Mungkin apa ya? Kekhasan dari Indonesia yang bisa diekspor ke luar negeri. Apa Wahid contohnya? Barang-barang mungkin? Batu bara, Ya, contohnya seperti produk apa? batu bara, Batu bara, ya bisa. ya. Produk kayu. Ya, bisa. Di sini kita memiliki hutan yang masih sangat luas, produk batu bara, kayu, kelapa sawit juga masih banyak ya, yang bisa diekspor ke luar negeri. Kelompok yang selanjutnya, Nyoman, Endah, mungkin bisa menyebutkan manfaatnya? Meningkatkan pendapatan negara, Ibu. Ya, bagus sekali meningkatkan pendapatan negara. Semakin banyak barang yang diekspor, semakin banyak pendapatan yang diterima oleh negara. Ya, bagus sekali. Itu salah satu contoh manfaat dari perdagangan internasional. Selanjutnya, hambatan dari perdagangan internasional. Nyoman, mungkin bisa memberikan jawaban apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Mungkin bisa memberikan salah satu contohnya. Endah, mungkin bisa membantu Nyoman. Perizinan yang berbelit-belit. Ya, perizinan yang berbelit-belit. Apalagi, Nyoman? Bu, tadi Bu, Saya anggaran guru. pembayaran, Bu. Beda mata uang. Oh ya, karena beda mata uang. Kenapa? Jadi lama bayarnya, Bu. Harus Oh di kurs. ya, masih harus ditukar begitu ya. Ya, Iya, bisa. Wahid tadi. Ya, keamanan Bu. Kalau negara itu perang, maka tidak Ya. bisa ngirim barang ke salah satu negara yang keamanannya terganggu. Nah, ini bagus sekali jawaban yang diberikan oleh Wahid. Seperti yang kita ketahui ya, kemarin-kemarin itu kan ada, mungkin kalian pernah nonton di TV, ada berita invasi Rusia ke Ukraina. Nah, itu salah satu penyebabnya salah satu dampaknya yaitu pemboikot produk. Negara-negara Eropa itu memboikot atau memutuskan untuk tidak membeli minyak dari Rusia. Nah, itu mungkin salah satu bentuk yang dicontohkan dari yang disebutkan oleh Wahid tadi. Bahasa Komunikasinya terganggu. Oh ya, Boleh, kalau Bu. beda bahasa itu mungkin sekarang kan sudah banyak ya bisa pakai translator Ya. gitu kan ya. Pakai terjemah. Mami mungkin bisa menyempurnakan Bea masuk. jawabannya Bea dari masuknya Agus. tinggi, Bu. Bea cukainya itu loh, Bu. Jadi barangnya itu tambah tinggi harganya Ya. padahal lo aslinya. Nah, contohnya apa ya? Kontrol waktu bagus. HP-nya, Bu. HP kalau di luar negeri itu murah, tapi kalau di sini jadi mahal sekali. Saya mau ganti HP loh, Bu, padahal nggak punya uang. Itu terkait juga dengan pajaknya Nanti ya. Ibu guru yang beli, Mami. Baik, jangan lupa nanti jawaban-jawabannya itu dituliskan di kolom manfaat serta hambatan-hambatan dari perdagangan internasional. Selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan kira-kira?
Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Mami. Ya, ini manfaat perdagangan internasional Ya. itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, Bagus. Apalagi? bisa menambah pendapatan negara, Ya. terus bisa ini apa ya? Lupa Bu, cuma Meningkatkan dua. produksi. Ya, meningkatkan produksi. Ya. Kalau dari segi Mas yang menyebutkan tentang pemerintah Ya, kebijakan terkait pemerintah yang berbeda. internasional, ada yang pernah dengar tentang dumping, tarif, Oh iya. kuota, Pernah ya, dengar, Bu? ya, Dumping, Wahid? pernah. Ya, Obat kuat dumping. itu ya, Pak? Bukan, menjual barang ke luar Dumping. negeri lebih murah. Oh. Ya, Bu. Ya, Pak Wahid? Menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada di dalam Ya, negeri ya. itu dumping. Nah, Menjual barang Itu negara mana, Bu? Indonesia enggak seperti itu kok, Bu. nah, itu Ya. teori Enda, itu ada teori seperti itu. Itu negara mana Itu yang untuk menerapkan? meningkatkan Mungkin ada yang bisa ekspor. menyebutkan negara apa? Jepang lah, Bu. Iya. Ya, saran-sarannya walaupun mungkin tadi suaranya agak ini ya, tapi kita dapat lihat untuk Kontrol membantu waktu, kalian. kontrol waktu. Masih ada, Pak. Kalian Baik, Ibu Pak. sudah siapkan kesimpulan-kesimpulan dari materi yang kita pelajari kali ini. Yang pertama terkait manfaat dari perdagangan internasional. Seperti yang sudah kalian sebutkan itu semuanya sudah benar. Manfaat semua dibutuhkan barang. Setiap spesialisasi produk itu produksi yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Penjelasannya bisa dilihat di situ. Yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Dan yang kesembilan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Ini manfaat-manfaat dari perdagangan internasional. Selanjutnya, untuk hambatan dari perdagangan internasional, yang pertama itu terkait kebijakan perdagangan internasional. Di sini ada yang namanya tarif, ada subsidi, ada dumping. Nah, kalau tarif itu sendiri adalah penetapan pajak. Sedangkan subsidi itu bisa diberikan langsung oleh pemerintah berupa sejumlah uang atau subsidi per unit dalam kegiatan produksinya untuk membantu produsen agar harganya menjadi lebih murah. Kemudian kebijakan dumping seperti yang disebutkan Wahid tadi sudah benar, yaitu menjual barang. Apa Wahid tadi? Ke luar negeri, menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada menjual barang di dalam negeri. Menjual barang lebih murah. Kemudian di sini ada kebijakan yaitu larangan impor dan kuota. Ada yang tahu mungkin itu apa? Kuota. Pembatasan jumlah, Bu. Internet itu loh, Kuota. Bu. Ya, mirip-mirip warnet gitu ya. Kuota impor Ya. tidak boleh diimpor banyak-banyak, kuota ekspor tidak boleh banyak-banyak sehingga di dalam Ya. negeri
mengalami kelangkaan. Pintar sekali. Tujuan dari kebijakan perdagangan internasional itu sendiri ada 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyehatkan neraca, dan melindungi produksi dalam negeri. Dan yang terakhir ini ada faktor-faktor perdagangan internasional. Bisa dilihat ya, salah satu faktor-faktor menghambatnya di situ, selain karena kebijakan proteksi pemerintah, ada terjadi perang yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, dan ada jarak atau biaya transportasinya yang mahal. Nah, anak-anak jangan lupa setelah pembelajaran ini, kalian kerjakan LKPD-nya yang individu itu ya. Kalau sudah, nanti hasilnya difoto dan bisa dikirimkan lewat WA grup kelas. Yap, Bu Guru. Terima kasih ya. Ya, Bu Guru. Iya, Bu Guru. Terima kasih. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Sebelum Ibu tutup, marilah kita tutup pelajaran ini dengan berdoa bersama. Silahkan Wahid untuk memimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.